Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan modul 3 Praktikum Programa Komputer 2025 yang mengenai perulangan atau loop. Nah, terdapat dua jenis utama dari loop, yaitu while dan for. Untuk kedua loop ini dapat digunakan tergantung pada kondisi dan kebutuhan dalam sebuah program. Untuk loop while itu digunakan jika kita ingin mengulang suatu blok kode selama suatu kondisi tertentu bernilai benar. Nah, untuk loop while ini digunakan jika kita belum mengetahui jumlah iterasi secara pasti dan ingin program tersebut berhenti ketika suatu kondisi sudah terpenuhi. Sedangkan untuk loop for itu digunakan ketika kita ingin mengulang suatu blok kode dengan jumlah iterasi yang telah diketahui sebelumnya, yang berarti itu iterasinya sudah diketahui dalam rentang range tertentu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan loop ini, saya akan membuat suatu program perhitungan rata-rata nilai mahasiswa dalam satu kelas. Di mana pengguna itu harus menginputkan jumlah mahasiswa dan nilai pada masing-masing mahasiswa tersebut. Untuk yang pertama yaitu kita akan meminta input dari jumlah mahasiswanya. Nah, ini menggunakan perulangan while, di mana itu jumlah mahasiswa, variabel jumlah mahasiswa, input masukkan jumlah mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada beberapa kondisi keputusan. If jumlah mahasiswa is digit dan jumlah mahasiswa integer besar dari 0. Jumlah mahasiswa Nah, habis itu print masukkan angka yang valid. Continue. Oke, pada program ini loop while itu digunakan untuk meminta input berulang kali hingga pengguna memasukkan angka yang valid. Nah, di sini juga terdapat if not jumlah mahasiswa pass. Itu digunakan agar pass ini digunakan agar program tetap melanjutkan eksekusi meskipun pengguna memasukkan input yang kosong. Jika input kosong, agar iterasi program dapat berlanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada elif, jumlah mahasiswa is digit itu berarti bilangan bulat dan integer lebih besar dari 0. Nah, itu juga menggunakan break yang dimana maksudnya itu menghentikan loop jika input sudah valid.
Jadi perulangan tersebut berhenti jika angka yang dimasukkan sudah sesuai, yaitu bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Nah, jika angka yang dimasukkan tidak valid atau input dari pengguna tidak valid, maka akan menampilkan output masukkan angka yang valid dan continue. Continue ini maksudnya yaitu akan kembali lagi kepada perulangan input jumlah mahasiswa. Jadi pengguna akan mengulang input jumlah mahasiswa yang benar hingga input yang dimasukkan oleh pengguna tersebut valid. Nah, ini merupakan running programnya. Jika kosong akan menampilkan masukan angka yang valid, lalu akan kembali lagi masukkan jumlah mahasiswa. Jika itu kurang dari 0, kecil dari 0, itu akan masukkan angka yang valid juga, dan jika benar itu akan berhenti, itu break keluar dari loop tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke meminta input nilai masing-masing mahasiswa tadi menggunakan loop for. Kita perlu menginisialisasi total nilai yang digunakan untuk menyimpan jumlah total nilai dari seluruh mahasiswa. For i in range 1, jumlah mahasiswa plus 1. Karena untuk jumlah mahasiswanya sesuai dengan input yang dimasukkan, maka perulangan for ini akan dilakukan sebanyak jumlah mahasiswa yang telah dimasukkan. Nah, di sini juga menggunakan while true itu untuk memvalidasi input dari pengguna. Sama seperti kode program di atas, yaitu meminta input nilai mahasiswa ke i, yang kemudian jika pengguna masukkan input kosong, maka pass dan nilai. Nah, untuk agar nilai yang dimasukkan bisa desimal, maka kita menggunakan nilai replace. Oke, kita perlu mengubah tipe data dari nilai tersebut. Jika nilainya itu bilangan bulat, maka nilai float nilai. Kita juga perlu membatasi range dari nilai tersebut 0 hingga 100. Total nilai menjumlahkan seluruh nilai, variabel nilai. Jika benar itu break. Di sini pas sama seperti di atas, yaitu jika input kosong itu tetap lanjut ke iterasi berikutnya. Nilai replace itu digunakan untuk mengizinkan angka desimal. Break ini keluar dari loop. Nah, jika input yang dimasukkan oleh pengguna tidak valid atau tidak sesuai dengan yang kita definisikan pada if, itu maka output yang dikeluarkan itu nilai harus angka antara 0 hingga 10. Lalu continue. Sehingga pengguna akan menginputkan angka yang benar sesuai dengan
yang kita tentukan, yaitu tidak kosong dan berada pada range antara 0 hingga 10. Nah, selanjutnya itu perhitungan untuk nilai rata-rata. Rata-rata itu diperoleh dari total nilai per jumlah mahasiswanya. Total nilai per jumlah mahasiswa. Nah, jika di running, berikut merupakan tampilan yang akan keluar. Nah, kita coba untuk masukkan input kosong, masukkan angka yang valid. Dan jika berada pada kurang dari 0, itu masukkan angka yang valid juga. Dan jika berada pada kondisi yang telah kita tentukan, itu 5, dan langsung lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu for i, itu memasukkan nilai mahasiswa pertama sesuai dengan jumlah mahasiswa yang kita inginkan. Nah, di sini juga kita mencoba untuk masukkan input 0, input kosong maksudnya, terus juga minus 2 itu nilai di luar dari range yang sudah ditentukan, dan itu kita coba masukkan input yang benar, maka akan lanjut ke mahasiswa berikutnya, yaitu mahasiswa kedua. Nah, bisa dilihat ini 8, mahasiswa 3, 5, mahasiswa keempat ini kita coba kosong, maka akan meminta input kembali untuk mahasiswa keempat dan mahasiswa kelima. Nah, ini akan tampil rata-rata nilai kelas sesuai dengan rumus yang sudah kita tentukan, yaitu total nilai per jumlah mahasiswa. Nah, ini running program jika jika input yang dimasukkan benar dari awal. 5, 8, 7, 8, 9, 6. Oke. Ini menampilkan rata-rata nilai kelas, yaitu 7,6. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.